seperti biasa kita akan mengawalinya dengan beberapa pujian. Lagu yang pertama Matahari Bersinar Terang, dan lagu yang kedua Kasih Yesus Sungguh Indah. Adik-adik semua berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang menghadap kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang besar, yang memuji nama Tuhan yang besar. Lagu kedua, Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah, dalam hidup ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Farid. Baik adik-adik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami satu malam tadi, hingga mempertibakan kami di pagi hari dengan suasana yang indah ini lagi Tuhan. Tuhan, di saat ini kami selaku anak-anak sekolah minggu, Jemaat Hermon Holohim Tuhan, kami telah siap diri dengan hati kami untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan jadikanlah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya boleh jadi atas kehendak-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, dari awal ibadah sampai akhirnya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan. Nah, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Kakak minta adik-adik semua duduk yang rapi, duduk yang manis, tunduk kepala, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau telah masih memberikan kami kehidupan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa melakukan ibadah online Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami agar kami bisa membaca Alkitab itu, dan kami bisa mengerti serta kami bisa memahami Tuhan. Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami, bersabdalah kepada kami karena kami telah siap. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, silakan adik-adik ikuti di dalam video berikut ini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke,
renungan pada pagi hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Kakak di sini memberikan sedikit judul, yaitu Rahasia Hidup dalam Kasih dan Damai. Adik-adik, semua umat manusia di dunia ini membutuhkan kasih sayang dan kedamaian dalam menempuh hidupnya. Kakak-kakak mau tanya, adik-adik di rumah kira-kira butuh kasih sayang dan kedamaian dan tidak? Kakak yakin pasti semuanya butuh ya. Adik-adik pasti butuh kasih sayang dari mama, dari bapak, dari kakak, tapi juga dari adik, tapi juga dari semua keluarga yang ada. Ya, dalam hidup ini ada pertanyaan yang penting yang harus kita renungkan, yaitu apa rahasia hidup dalam kasih dan damai menurut cerita Tuhan Yesus. Berikut ada 3 pokok yang ingin kakak sampaikan untuk kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah menjaga kesatuan dalam persahabatan. Menjaga kesatuan dalam persahabatan merupakan kunci pertama untuk hidup dalam kasih dan damai. Dengan cara seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pokok yang kedua adalah meminimalkan hal yang merusak persahabatan. Meminimalkan atau paling tidak mengurangi sesuatu yang merusak persahabatan. Di sini rahasia hidup dalam kasih dan damai ialah dengan berusaha untuk meminimalkan hal-hal yang dapat merusak persahabatan. Rasul Petrus menulis demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sekarang poin yang ketiga, yaitu ingat bahwa ada pengawasan dari Tuhan. Rahasia untuk hidup dalam kasih dan damai ialah dengan selalu mengingat bahwa ada pengawasan dari Tuhan atas kehidupan kita. Dengan mengingat hal-hal itu, maka akan mencegah kita dari melakukan hal-hal yang bisa membuat kasih dan damai hilang dari kehidupan. Rasul Petrus menulis demikian, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita menemukan bahwa seluruh hidup kita ada di dalam pengawasan dan perhatian Tuhan. Setiap saat terhadap kita anak-anaknya, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan murka terhadap mereka yang berbuat jahat, karena tindak demikian akan merusak kasih dan menghilangkan damai dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, karena ada maksudnya yang baik bagi hidup kita. Marilah kita hidup dalam kasih dan damai antara sesama. Caranya dengan menjaga persatuan dalam persahabatan, meminimalkan hal-hal yang dapat merusak hubungan kita satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara tentang kasih dan damai, adik-adik, sebagai buah-buah roh kita memang harus tegas bersikap dalam menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk selalu berbuat baik, benar di mata Tuhan. Tegas dalam arti hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi juga dituntut untuk bisa menjadi terang dunia, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan tetap rendah hati. Tuhan mengharapkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lain atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, hendaklah kita bisa memberkati mereka, mendoakan mereka, sebagaimana dikatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kita sebagai anak-anak Allah harus mempunyai prinsip yang tetap, mengikuti firman Tuhan, sekaligus juga kita harus tetap bisa mengampuni orang lain. Sadarkah kita, setiap kita yang mempunyai kepercayaan dan menerima Yesus Kristus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat
pribadi diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, sudah menjadi warga kerajaan surga atau sudah diselamatkan. Ya, kakak berharap adik-adik bisa menunjukkan kasih dan damai itu dalam kehidupan adik-adik, baik itu di rumah, di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu KASIH. Tahu gerakannya toh? Silakan berdiri, kita menyanyi sama-sama. Kita menyanyi KASIH. Ya, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita karena kita boleh berada dalam ibadah minggu kali ini, dan kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 365, Tuhan Ambil Hidupku. Kita nyanyi bersama-sama. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ya. Oke adik-adik, kita sudah selesai memberikan persembahan syukur. Sekarang waktunya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Enda. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah membaca Alkitab dan sudah merenungkan sebagian dari Alkitab firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa sesuai dengan doa yang sudah diajarkan, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sudah selesai ibadah. Kiranya ibadah ini mau menjadi pedoman hidup kita lewat firman-Nya yang tadi dibawakan oleh kakak pengasuh kita, itu Kakak Enda, memberkati adik-adik dan kakak-kakak semua. Oke, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom. Kita angkat pujian bersama untuk lagu penutup kita seperti biasa. Sekolah minggu selesai. Sekolah minggu selesai, terima kasih Tuhan. Bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi. Sekolah minggu selesai, terima kasih Tuhan. Bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin. Dan